Akhirnya Mephisto join ke MCU teman-teman. Wah gila banget ya. Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Jokastoy. Mohon maaf banget ya, akhir-akhir ini jarang upload video. Tapi di video kali ini kita akan nge-review series Ironheart yang ya kalian bisa tahu sendirilah teman-teman ya. Ratingnya buruk, rendah, lower banget, bahkan banyak yang gak nonton nih. Hingga Rotten Tomatoes itu nge-remove atau nge-delete ya audience score dan juga review negatif dari para penonton yang bukan tomatometer atau kritikus film. Ini kenapa di series Ironheart? Kok tiba-tiba ada Mephisto ya teman-teman? Kenapa sebegitu pentingnya Mephisto di sini untuk ditampilkan agar orang-orang mau nonton Ironheart? Oke, langsung aja kita bahas guys. Jadi kemarin Jokastoy udah nonton ya series Ironheart ini, udah nonton episodenya, dan episode akhirnya itu ya seperti yang sudah ada di trailer ya, bahwa Riri Williams itu bisa menggunakan teknologi bersamaan dengan sihir atau magic untuk mengungkap kekuatan daripada si Red Hood itu yang bisa invisible ya. Udah kayak Invisible Woman Sue Storm aja ya teman-teman. Jadi nggak sabar nih nonton Fantastic Four, tinggal beberapa minggu lagi. Oke, sebenarnya ini absurd dan kesalahan besar banget sih menurut aku. Kenapa karakter sepenting Mephisto yang diperankan oleh Sacha Baron Cohen, sesuai dengan bocoran para scooper internasional ya teman-teman, bahwa Sacha Baron Cohen ini akan memerankan karakter Mephisto di MCU. Bener-bener ya, bukannya muncul di series Agatha All Along, atau di film Doctor Strange Multiverse of Madness, atau series WandaVision yang notabene itu adalah series-series yang ada magic, sihir, dan mistiknya. Tiba-tiba malah muncul di series Ironheart kayak random banget. Di versi komik sendiri nggak pernah sama sekali ya ada hubungan ataupun ada koneksi nih antara karakter Mephisto dan Riri Williams. Itu versi komiknya. Jadi ini benar-benar original, ide dari Marvel Studios dan writer mereka. Ini series menurut aku lebih bagus daripada She-Hulk. Jauh lebih bagus daripada She-Hulk yang trash dan ampas itu ya. She-Hulk itu cuman bagus pas lagi ada karakter Daredevil dan karakter Bruce Banner ya teman-teman. Series Ironheart ini cuman rilis 2 kali, tetapi sekali rilis langsung 3 episode langsung tamat. Sebenarnya kalau kita mau fair-fairan ya, adil menilai series Ironheart ini yang nggak ada macem-macem sih. Semuanya bagus ya. Dari plot alur cerita, konfliknya, acting Dominic Thorne sebagai Riri Williams. Cuman ya itu, ini film emang penting gitu. Apakah sepenting itu ini film untuk dibuat? Sedangkan karakter Riri Williams di versi komik aja tidak seterkenal itu guys sebagai Ironheart. Balik-balik tetaplah Iron Man atau Iron Lad. Jadi series ini tuh berasa kayak filler. Jadi kayak ngapain kita tonton gitu. Beda kayak series sebelumnya ya, seperti series Agatha All Along yang memang memperkenalkan karakter yang major banget dengan semesta yang baru, konflik yang benar-benar di luar nalar gitu ya. Jadi kayak random banget lah series Ironheart ini. Ditambah lagi kerandomannya, di sana ada Mephisto yang muncul tiba-tiba. Sebenarnya adanya Mephisto ini kan karena adanya Red Hood ya guys. Karena kan dua karakter ini sering berhubungan di versi komik. Cuman ya ini mereka berdua dimasukin di konfliknya series Ironheart ini. Jadi mungkin banyak yang kecewa juga ya, karakter sepenting Mephisto itu bisa muncul di series Ironheart. Padahal di versi WandaVision udah pada tuduh-tuduhan ya. Semenjak pasca series WandaVision itu Mephisto, series Agatha All Along juga Mephisto, Multiverse of Madness juga sama. Jadi sangat disayangkan sih, Sacha Baron Cohen itu malah muncul sebagai Mephisto di series Ironheart yang gak semua orang nonton dan flop banget. Terlihat di salah satu scene ketika Sacha Baron Cohen ini berbincang dengan Riri Williams dan memperkenalkan dirinya adalah Mephisto. Bentuk humanoid dari Mephisto ini tidak seperti di versi komik ya, berwarna merah gitu. Jadi cuman terlihat refleksinya sekejap di sendok tempat minum mereka itu guys. Terlihat di sini Mephisto berkulit merah dan bermata putih. Mephisto di semesta Marvel atau cerita-cerita dan film Marvel itu udah pernah muncul ya guys. Seperti di film Ghost Rider yang pertama, Ghost Rider yang kedua Spirit of Vengeance, dan di versi komik juga karakter Mephisto ini sangat populer. Jadi menurut aku ya sangat disayangkan banget sih Mephisto malah muncul di series Ironheart. Daripada ngebuat series Ironheart, mending ngebuat series Ghost Rider terbaru versi MCU, di mana di sanalah diperkenalkan pertama kali Mephisto. Nah, kalau ini masuk dan cocok banget ya guys antara Ghost Rider dan Mephisto. Jadi kayak benar-benar random banget ini Mephisto tiba-tiba berbincang-bincang dengan Riri Williams. Jadi kalau boleh lah aku kasih nilai series Ironheart ini ya 7,5 out of 10 lah ya teman-teman. Lebih bagus lah daripada She-Hulk yang ampas itu.
dan setara lah bagusnya dengan series Secret Invasion. Series Ironheart ini lumayan bisa dinikmati karena rilisnya langsung borongan episodenya ya. Kalau sempat kemarin rilisnya 1 minggu 1 kali, ini pasti drop banget ratingnya. Bukan berarti series Ironheart ini bagus ya, karena disandingkan dengan series ampas seperti She-Hulk. Tetap aja series Ironheart ini tetap nggak bagus ya guys. Kalau disandingkan dengan series seperti Loki, Moon Knight, WandaVision, Hawkeye yang jelas gitu entertainnya, konfliknya, villainnya, karakternya juga kita sudah tahu dan terkenal gitu. Sedangkan ini benar-benar disaster and abomination, sama seperti film daripada Jurassic World Rebirth yang gak jelas banget itu ya guys. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut kalian gimana nih yang udah nonton series Ironheart? Di versi komik sendiri, Mephisto belum pernah secara langsung bertemu atau terlibat dalam cerita apapun yang berfokus pada Riri Williams atau Ironheart, baik dalam skala yang besar maupun yang sempit ya guys. Riri Williams atau Ironheart itu pertama kali debut di komik Invisible Iron Man issue 7 2016, di mana fokus cerita di sini, Riri ini mempelajari teknologi dan mendapatkan warisan dari Tony Stark. Bahkan Riri Williams menciptakan AI dari Tony Stark. Nah, jadi kalau versi komik itu yang jadi AI itu si Tony Stark ya teman-teman. Tapi di versi series kayaknya nggak dijadiin si Robert Downey Jr. AI, tetapi Natalie, sahabatnya si Riri Williams. Mephisto sebagai entitas iblis di versi komik Marvel memiliki dimensi lain dan menjadi musuh spiritual serta manipulatif, yang mungkin ini mau diselaraskan oleh Marvel Studios dalam cerita Ironheart menampilkan karakter Sacha Baron Cohen as Mephisto. Karena memang Mephisto ini kan sering memainkan peran di balik layar dan bisa aja muncul secara tiba-tiba dalam cerita-cerita seperti Ironheart ini. Jadi bisa aja kalian ngomong ini adalah creative writing atau lazy writing atau random banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku untuk series Ironheart ini. Ya review singkat aku lah ya teman-teman tentang series ini. The best part bagi aku untuk series Ironheart ini adalah ketika Riri Williams di akhir mendapatkan kostum Iron terbarunya yang sudah di-upgrade dengan sihir atau magic kekuatannya Mephisto. Jadi dia menggambar seperti simbol daripada sihir, eldritch atau rune gitu ya. Kekuatannya mirip banget seperti Doctor Strange dan Scarlet Witch, serta penggambaran simbolik dari para penyihir dan juga rune. Keren sih, walaupun agak absurd dan random ya teman-teman. Teknologi kolaborasi dengan sihir. Dan finally, akhirnya fase kelima MCU ini berakhir di series Ironheart. Itu series ya. Kalau filmnya kemarin berakhir di Thunderbolts, akhirnya wrap juga fase kelima MCU. Dan nanti kita akan nonton Fantastic Four beberapa minggu lagi di bulan Juli ini sebagai pembuka fase ke-6 MCU. Dan juga Fantastic Four First Step ini sebagai film terakhir Multiverse Saga ya teman-teman, sebelum menuju ke Multiversal War di Avengers Doomsday dan Avengers Secret War. Wah, bener-bener ya teman-teman, aku dan kalian semuanya kita bersama-sama ngikutin channel Jocasta dari zaman Spider-Man No Way Home, Multiverse of Madness sampai hari ini. Nanti kita barengan nonton Avengers Doomsday dan Fantastic Four. Itu kayak bener-bener nggak kebayang sih sama aku ya. Terima kasih untuk teman semua yang udah dukung channel ini. Thanks ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Kalau ada pertanyaan maupun diskusi, komen aja di kolom komentar di bawah. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Bye-bye semuanya. See you next time. Dan juga satu lagi nih informasi untuk kalian. Jadi Jocasta di sini tuh kayak hype banget ya, dan lagi kecanduan banget main game Marvel Rivals. Dan kemungkinan nanti aku akan nge-live game Marvel Rivals untuk season 3 update terbarunya, dimana akan memperkenalkan hero terbaru, Jean Grey Phoenix, akhirnya join ke Marvel Rivals. Jadi aku sering banget main Marvel Rivals, match sama orang-orang random di seluruh bagian belahan bumi ini ya teman-teman. Oke, sekian.